Pada saat ini, para kultivator 7 kebenaran agung dan iblis jin yang mampu menahan burung suci Maulan. Tetapi setelah beberapa saat, mereka segera mendapati diri mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kedua iblis itu mampu mengatasi situasi dengan cukup baik dan dapat melepaskan angin yin dan kimayat hidup untuk menangkis api biru. Namun, para kultivator 7 kebenaran agung kini kehabisan kekuatan sihir dan mereka tidak dapat bertahan lagi. Ada 2 orang tua yang tampak sangat tegang. Seorang pria tua berwajah merah dengan cahaya spiritual yang redup dan seorang pria tua berwajah pucat dengan ki putih yang terlihat bergetar di sekitar hidung dan juga mulutnya. Keduanya jelas-jelas memaksakan diri melampaui batas kemampuan mereka menggunakan teknik rahasia. Di sisi lain, Hanli mengerutkan kening dan melirik beberapa kultivator yang tewas di dekatnya sebelum menatap pendekar sihir yang berjaga di dekat lentera kuno. Jaga binatang jiwa menangis, dan jangan sampai terjadi apapun padanya. Tarik kembali jika ia dalam bahaya. Aku akan pergi untuk membasmi lentera kuno, ucap Hanli berbicara dengan suara yang tak terdengar dan melemparkan mutiara jiwa menangis ke belakangnya. Dalam sekejap cahaya putih redup, mutiara itu menghilang dari pandangan. Baiklah, Tuan, mohon hati-hati. Kemampuan burung merak itu benar-benar dahsyat, ucap suara khawatir Yin Yue terdengar dari belakangnya. Hanli dengan tenang mengangguk dan ketika dia melihat tidak ada seorang pun di dekatnya yang memperhatikannya, dia menghilang dari pandangan. Hanli menggunakan teknik pelatihan ulang ki tanpa nama untuk menyembunyikan dirinya. Meskipun teknik penyembunyian Hanli jauh lebih rendah daripada teknik Yin Yue, teknik pelatihan ulang ki ini mampu menyaingi teknik Yin Yue sendiri. Selain itu, Hanli telah mencapai puncak teknik ini. Dia tidak hanya mampu menghapus ki spiritual sepenuhnya dari tubuhnya sendiri, tetapi dia juga mampu menyembunyikan aura dari tubuhnya secara paksa. Saat ini, dia tidak hanya menyembunyikan dirinya dari pendekar sihir Le, tetapi juga dari burung suci Maulan yang sangat kuat. Dari kejauhan, pendekar sihir Le samar-samar menunjukkan sedikit kekhawatiran ketika melihat para kultivator berkumpul dengan lelaki tua yang keriput itu. Meskipun dia masih menjaga lentera kuno, dia menoleh ke burung besar itu dan memohon kepada burung itu dalam bahasa kuno. Ketika burung api biru mendengar ini, ia tak kuasa berhenti dan menoleh untuk melihat pertempuran lelaki tua yang keriput itu. Dengan sedikit rasa jijik di matanya, ia segera menoleh kembali dan menembakkan beberapa bola api biru ke langit, mengusir para kultivator 7 kebenaran agung dan membuat mereka kebingungan. Kemudian, dengan teriakan yang jelas, ia membentangkan sayap dan terbang ke angkasa. Ia berputar sekali di udara sebelum menghadap ke arah pertempuran lelaki tua yang keriput itu. Kemudian, dengan getaran sayapnya, hamparan bulu putih yang luas mulai berjatuhan dari tubuhnya, dan dalam kilatan cahaya, setiap bulu berubah menjadi burung api biru sepanjang 1 kaki. Tanpa perlu perintah, ratusan burung api ini berkicau dan melebarkan sayapnya, serta kemudian melesat menuju pertempuran. Di sisi lain, pendekar sihir Le merasa lega melihat pemandangan itu. Dengan burung-burung hantu ini, kemenangan hanya tinggal menunggu waktu saja. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar serangkaian ledakan dari tengah medan perang. Prajurit sihir Le dengan bingung melirik ke arah sumber suara itu, dan ternyata itu adalah Hanli. Di sisi lain, di jantung medan perang, sebuah pertarungan terpenting sedang berlangsung. Formasi Jiwa 1000. Kabut yang terbentuk berkat upaya gabungan dari beberapa puluh murid sekte roh hantu akhirnya berhenti dan melayang tanpa bergerak di udara. Dan yang menghalanginya adalah pasukan binatang roh hampa yang dibentuk oleh beberapa bijak Maulan serta raksasa batu. Di bawah komando para bijak Maulan, raksasa batu itu bergerak untuk menghalangi formasi 1000 jiwa setelah mengalahkan para kultivator langit selatan yang menyerangnya. Suara gaduh tadi sebenarnya adalah raksasa batu yang menampar kabut hantu dengan tangannya. Bahkan sebelum telapak tangannya menyentuh tanah, bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari tangannya. Betapapun percaya dirinya para murid sekte roh hantu dalam formasi mantra 1000 jiwa, mereka tidak berani menerima serangan itu. Dengan desisan cepat, kabut hantu itu menghindar, menempuh jarak 100 meter sebelum berhenti.
Ketika para petarung dari selatan surgawi dan Maulan melihat ini, mereka semua menyadari bahwa pertempuran telah mencapai titik paling kritisnya. Akibatnya, tetua sekte roh hantu yang bertanggung jawab atas formasi tersebut mengambil keputusan untuk menggunakan manuver mematikan formasi sihir serta tanpa memperdulikan konsekuensinya. Sebelum raksasa batu itu dapat mengejar kabut hantu lebih jauh, sebuah mantra suram diucapkan oleh para kultivator di dalam kabut hantu. Saat ratapan hantu melengking dari kabut, sebuah pilar cahaya merah menyala melesat ke langit dan kabut hitam yang menyeramkan mengikutinya seolah-olah ternoda oleh cahaya, berubah menjadi merah tua saat mantra terus diucapkan. Ketika kedua bijak Maulan yang berdiri di atas batu raksasa batu itu melihat ini, mereka tampak bingung. Sesaat kemudian, mantra-mantra itu berhenti dan kabut merah tua bergolak, memperlihatkan puluhan cahaya berwarna-warni yang melesat keluar dari kabut dengan kecepatan tinggi. Dan itu adalah mereka para kultivator dari sekte roh hantu. Kedua bijak Maulan itu pun tercengang melihat pemandangan tersebut. Pada saat itu, kabut merah tua menjadi hidup setelah ditinggalkan oleh para kultivator sekte roh hantu. Beberapa tentakel dengan berbagai ukuran muncul secara bergantian dari kabut dan menari-nari liar sementara pusat kabut mulai menyusut dengan cepat. Tetua sekte roh hantu yang bertanggung jawab atas formasi tersebut berbalik menghadapinya setelah terbang sejauh 20 meter. Dia melirik kabut merah tua itu dan kemudian nampak berpikir, setelah menyerap begitu banyak sari darah dari para pendekar sihir dan juga pengorbanan darah, pasti akan berhasil, pikir tetua sekte roh hantu itu. Saat tetua sekte roh hantu menyaksikan dengan gelisah, kabut merah tua itu menyusut hingga lebih dari setengah ukurannya sebelum mulai menggeliat. Ketika kedua bijak Maulan yang mengendalikan raksasa batu itu melihat ini, mereka segera memerintahkan raksasa itu untuk menginjaknya dengan ganas. Dan tiba-tiba, permukaan tanah yang rata tertutup oleh angin yin kuning yang menyeramkan, menusuk hingga ke tulang. Bahkan raksasa batu itu pun terhenti sejenak. Pada saat para pendekar sihir Maulan dapat melihat apa yang terjadi, mereka dengan takjub menemukan bahwa embusan angin yin berwarna kuning mengelilingi kabut merah tua, menyembunyikannya dari pandangan. Namun kemudian, angin kuning itu tertiup dengan kuat oleh siluet merah tua yang muncul dari dalam. Ketika kedua Sage Maulan melihat penampakan siluet itu, mereka merasakan nafas mereka membeku. Karena ternyata itu adalah hantu keji berdarah setinggi 30 meter. Kepalanya yang menyeramkan memiliki 2 tanduk dan 2 taring berkilauan. Keduanya sangat tajam dan tampak seperti ekor kuda di belakangnya. Lengannya tampak seperti dipahat dari kayu dengan jari-jari seperti belati, dan lapisan sisik tembus pandang tampak membungkusnya. Meskipun hantu jahat biasanya dikatakan berukuran besar, hantu ini beberapa kali lebih kecil jika dibandingkan dengan raksasa batu itu. Namun, hantu itu tidak menunjukkan rasa takut dan malah berteriak pada raksasa itu sambil menatapnya dengan kilatan dingin di matanya. Ia menundukkan kepalanya dan tubuhnya melesat seperti anak panah, meluncurkan dirinya ke arah kaki bagian bawah raksasa batu itu. Ia mengulurkan cakarnya dan mencakar, seketika membelah bagian besar batu tersebut. Kedua tetua Maulan tidak bisa membiarkan ini berlanjut dan segera memerintahkan raksasa batu itu untuk mengepalkan tinju dan menyerang dengan kecepatan kilat, menjatuhkan hantu keji darah hingga lebih dari 30 meter. Serangan itu telah menghancurkan separuh kepalanya, tetapi ia berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dalam kilatan cahaya merah tua, kepalanya pulih kembali saat ia menyerang raksasa batu itu sekali lagi. Dalam kepanikan kedua bijak itu, mereka memerintahkan binatang roh hampa untuk menyerang dan melepaskan mantra sihir mereka sendiri untuk membantu raksasa itu. Adapun para kultivator sekte roh hantu yang telah melarikan diri dari kabut hantu, mereka segera berbalik dan bergabung dalam pertempuran. Ledakan terus-menerus terjadi saat cahaya merah menyala terus-menerus dari medan perang. Di sisi lain, prajurit sihir Le mengerutkan kening melihat pemandangan itu dan terus menyaksikan pertempuran dalam diam. Sebagai seorang bijak Maulan, dia tahu kekuatan raksasa batu itu dan terkejut melihat para kultivator langit selatan mampu menandinginya. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu.
Selama raksasa batu itu bisa bertahan sesaat lagi, dia bisa memanggil burung suci Molan untuk memusnahkan mereka dan menentukan hasil pertempuran. Dengan pikiran itu, dia melirik burung besar yang berada tidak jauh darinya. Seolah mengetahui bahwa itu adalah momen menentukan di medan perang, burung suci Molan mengerahkan seluruh kiroh apinya untuk menyelimuti area seluas 300 meter menjadi lautan api biru. Dengan bentangan sayapnya, ia memisahkan ketujuh orang tua dan iblis yin yang. Lautan api di bawah terpecah menjadi dua, memisahkan kedua iblis itu satu sama lain. Dengan dua iblis yang telah dilumpuhkan, ia kemudian memfokuskan sebagian besar serangannya pada kultivator 7 kebenaran agung. Tak mampu bertahan, ketujuh lelaki tua ini segera mendapati hidup mereka dalam bahaya. Prajurit Sihirle merasa puas dengan pemandangan itu. Dan ketika dia berbalik dan melihat bahwa lentera-lentera itu masih setengah penuh dengan minyak, hatinya tampak sangat teguh. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat alisnya dan matanya menyipit. Dengan gerakan cepat, ia memanggil secercah api dari salah satu lentera dan dengan lambaian tangannya, api itu menghilang. Sesaat kemudian, cahaya biru menyebar di area sejauh 100 meter diikuti oleh teriakan peringatan. Sebuah siluet muncul dengan tubuhnya berkilauan dalam cahaya biru. Selain itu, lapisan api juga menyelimutinya. Dan tak lama kemudian, prajurit Sihirle membuat gerakan mantra dengan tangannya, membakar api di sekitar penghalang cahaya biru. Lalu dengan jeritan memilukan, api mengubah sosok itu menjadi abu. Berani-beraninya kau bersembunyi di dekat lentera asal terang. Kau benar-benar mencari kematian. Gumam wanita bernama Li itu tanpa berpikir untuk memeriksa hasilnya dengan seksama. Cukup baginya mengetahui bahwa korbannya adalah kultivator dari wilayah selatan surgawi. Sejak dia menyalakan lentera kuno, 6 kultivator datang mengejar lentera itu satu demi satu. Lagi pula, burung raksasa itu baru muncul setelah lentera kuno dipanggil, dan lentera itu tetap menyala sejak saat itu. Hanya dengan sekilas pedang, ketika tahu ada sesuatu yang aneh tentang lentera itu, jadi mereka yang terampil dalam teknik penyembunyian berpikir untuk memadamkan api lentera tersebut. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Semuanya dimusnahkan oleh api wanita itu. Pada saat itu, Hanli berada beberapa ratus meter jauhnya dari wanita itu. Ketika dia melihat bahwa kultivator tanpa nama itu telah dibunuh dengan mudah oleh wanita tersebut, hatinya pun terasa bergetar. Dia pun menghentikan langkahnya yang perlahan mendekati wanita itu. Meskipun wanita itu hanya bergumam sendiri, Hanli mampu mendengar kata-katanya menggunakan indera spiritualnya yang luar biasa. Hanli kemudian mengalihkan pandangannya ke lentera kuno yang tidak jauh dari sana. Dia menggosok dagunya sambil merenung. Mereka tampaknya merupakan keberadaan yang luar biasa. Mereka tidak hanya mampu memanggil burung iblis itu, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk melihat menembus penyamaran. Itu benar-benar merepotkan. Ekspresi Hanli berubah-ubah cukup lama dan alisnya terangkat. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Ia menemukan kantung penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa barang. Kemudian, ia melirik beberapa kantung binatang spiritual di pinggangnya sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, penyihir Li tampak jauh lebih waspada saat dia duduk bersila di depan lentera kuno. Fata Morgana teratai samar-samar terlihat di sekitarnya. Dia menatap lentera-lentera itu, menyatukan indera spiritualnya dengan mereka, dan memungkinkannya untuk merasakan setiap gerakan dalam radius 100 meter. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul 100 meter jauhnya, memperlihatkan selusin kera tinggi. Penampilan mereka yang berani membuat wanita itu menatap mereka dengan terkejut. Ada barisan kera lain yang berdiri di belakang barisan pertama. Mereka semua mengangkat tangan mereka, menambahkan puluhan berkas cahaya dari tangan mereka. Boneka, ucap penyihir Li terkejut dan segera mengerutkan kening ketika menyadari bahwa boneka-boneka itu dibuat dengan sangat baik. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling, tetapi gagal menemukan siapa yang mengendalikan boneka-boneka itu. Penyihir Li tidak terlalu memperdulikan serangan sinar cahaya itu. Dengan satu gerakan mantra, Fata Morgana teratai itu berkedip dan dengan mudah memblokirnya. Setelah itu,
tubuh wanita itu menjadi kabur dan dia mengambil secercah api dari salah satu lentera. Kali ini, wanita itu tidak langsung melepaskan bara api tersebut, namun sebaliknya dia membiarkannya melayang di tangannya sambil menatap lentera-lentera kuno itu, bersiap menghadapi perubahan aneh apapun. Dalam sekejap, ekspresi wanita itu berubah dan dia membuka mulutnya, menyemburkan nafas ki spiritual ke tangannya. Api itu kemudian berkobar dengan cahaya biru sebelum menghilang tanpa jejak. Dia menoleh dan melirik ke area yang berjarak 100 meter. Dengan letupan kecil, sebuah siluet muncul diselimuti cahaya biru langit. Kemudian, dengan gerakan mantra, wanita itu memerintahkan api untuk berkobar. Selain itu, seringai dingin penuh kepuasan juga perlahan muncul di bibirnya. "Apa? Kenapa mereka masih hidup?" ucap wanita itu. Senyum wanita itu membeku dan menyadari bahwa siluet ini tidak langsung hangus terbakar seperti para kultivator sebelumnya, dan juga tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Karena panik, dia buru-buru memeriksa sosok itu. Ini bukan manusia, ini boneka, ucap wanita itu. Saat itu juga, sesuatu langsung terlintas di benaknya, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat lentera-lentera kuno itu, memeriksa kembali sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Sementara itu, sebuah siluet muncul 60 meter jauhnya dalam kilatan cahaya biru. Kemudian dengan gemuruh guntur, dia menghilang dalam kilatan cahaya. Ketika prajurit Sihirle melihat ini, dia membuat gerakan mantra dengan kedua tangannya dengan panik, lalu menyerang lentera-lentera itu dengan segel sihir berturut-turut. Namun, ia sudah terlambat. Kilatan menyebar di samping lentera-lentera kuno, diikuti oleh munculnya seorang pemuda. Hingga tak lama kemudian, sebuah tangan raksasa berwarna hitam merah muncul di udara, membesar hingga mencapai ukuran 3 meter sebelum dengan ganas menyerang lentera-lentera kuno tersebut. Orang ini mengenali lentera utama. Hanya sang berapal mantra yang mungkin tahu mana yang asli. Bahkan kultivator Yuani tingkat lanjut pun seharusnya tidak bisa melihat menembus lentera itu, ucap wanita itu. Ketika wanita itu melihat ini, dia juga nampak sangat terkejut. Dalam jarak yang pendek ini, tangan besar dan segel mantra prajurit Mantrale menghantam lentera kuno secara bersamaan. Lentera itu berkobar dengan kehidupan saat mengalami transformasi, tetapi dalam prosesnya, tangan besar itu mencengkramnya, membakar dengan api yang hitam dalam upaya untuk memusnahkannya. Hampir pada saat yang bersamaan, 8 lentera lainnya mulai bergetar, menghilang satu persatu dalam kerlipan cahaya, lenyap menjadi kumpulan asap. Di sisi lain, prajurit Sihirle pucat pasi melihat ini. Dengan gigi terkatup, dia mengangkat tangannya, menyelimuti tangan hitam itu dengan fata morgana teratai besar dalam upaya untuk merebut kembali lentera kuno. Namun, serangannya telah diprediksi. Dengan lentera kuno di genggamannya, lentera itu segera melesat kembali tanpa penundaan sedikit pun. Kemudian, dengan dengusan dingin, kilat menyebar sekali lagi, dan baik tangan merah kehitaman maupun siluet itu kemudian menghilang. Sesaat kemudian, siluet itu muncul kembali di samping boneka yang terperangkap dalam cahaya biru langit. Selain itu, lentera kuno juga berada di tangannya. Pada dasarnya, Hanli telah menggunakan unsur kejutan untuk keuntungan terbesarnya. "Kau tidak akan pergi," ucap penyihir Le dengan gugup melirik burung itu dan menyadari bahwa burung suci itu belum menghilang. Dengan tekad bulat, dia berteriak keras, menyelimuti tubuhnya dengan cahaya biru saat dia mengejarnya dalam angin yang cerah. Di sisi lain, ekspresi Hanli berubah muram dan cahaya putih memancar dari tangannya. Dengan lentera kuno yang tersimpan di dalam kantungnya, dia membentangkan sayapnya dan menghilang ke lokasi lain yang berjarak 100 meter. Dan pada saat yang sama, wanita itu muncul di tempat dia semula berdiri, mengejarnya sebagai angin yang telah berubah bentuk. Tatapan Hanli bergetar dan tiba-tiba membentuk mantra dengan salah satu tangannya, serta kemudian mengucapkan, "Meledak," ucap Hanli. Pada saat itu, manik petir di mulut boneka itu pecah. Dengan petir emas dan api biru yang saling terkait, tidak hanya lebih dari setengah boneka itu hancur,
tetapi juga mengenai prajurit Sihirle yang berada di dekatnya. Ilusi bunga teratai wanita itu bergerak untuk melindunginya. Meskipun tuannya bertindak tanpa memperdulikan keselamatannya, setiap kelopak teratai bersinar dan dengan kokoh menghalangi serangan tersebut. Namun, butiran petir itu sangat dahsyat. Meskipun dia tidak mengalami kerusakan apapun, butiran itu terpental sejauh 10 meter, melumpuhkan teknik pergerakan anginnya untuk sementara waktu. Menyadari hal itu, Hanli menghela nafas. Meskipun ia merasakan manik petir itu belum mencapai potensi penuhnya, ia mengedipkan mata sekali lagi dan menghilang di kejauhan. Pada saat prajurit Sihirle tersadar, Hanli sudah berada lebih dari 300 meter jauhnya. Menyadari hal tersebut, prajurit Sihirle menggertakkan giginya dan hendak mengejar ketika separuh boneka yang telah hancur itu mulai mengeluarkan suara mengerikan. Karena pernah mengalaminya sebelumnya, ia segera menoleh ke arahnya dengan cemas dan melihat dalam cahaya biru langit. Tak lama kemudian, separuh boneka yang tersisa itu mulai berpencar menjadi kawanan kumbang 3 warna. Prajurit Sihirle terpaksa menghadapi mereka dan dia segera melindungi dirinya sendiri, menyelimuti tubuhnya dengan bunga teratai putih. Namun, kumbang 3 warna itu langsung memadat membentuk beberapa perisai besar yang menghalangi jalannya. Setiap kali wanita itu mencoba menggunakan teknik pergerakan anginnya, usahanya selalu terganggu oleh gelombang demi gelombang serangan. Dalam amarahnya yang meluap, dia melancarkan serangkaian teknik spiritual untuk menyerang kumbang-kumbang itu. Namun ternyata teknik-teknik tersebut tidak efektif. Pada saat itu, ia terkejut mendapati bahwa kumbang 3 warna itu tampak hampir identik dengan kumbang pemakan emas, kecuali bintik-bintik hitam pada cangkangnya. Terkejut, ia segera meraih harta karun roh kayu di kantung penyimpanannya untuk menjebak serangga terbang ini. Tetapi sebelum ia sempat melakukannya, kumbang-kumbang itu berhamburan dengan suara mendengung. Pada saat ini, ekspresi wajah wanita itu berubah beberapa kali karena terkejut dan dia buru-buru melirik ke kejauhan. Dan entah kapan, Hanli telah mengaktifkan teknik penyembunyian dan menghilang tanpa jejak. Wajah prajurit Sihirle berubah-ubah antara merah dan putih saat dia tetap diam di udara, serta nampak benar-benar bingung harus berbuat apa. Pada saat yang sama, burung suci Molan baru saja menghembuskan bola api biru, menghancurkan harta pelindung salah satu kultivator kebenaran agung. Tepat ketika ia bersukacita dan hendak mencabik-cabik kultivator itu dengan cakarnya, tiba-tiba ia merasakan kekuatan spiritualnya terkuras habis dari tubuhnya. Dalam keterkejutannya, burung itu tidak mampu melukai kultivator tersebut dan dengan tergesa-gesa menoleh untuk menemukan bahwa lentera kuno itu telah menghilang. Burung besar itu hanya bisa menjerit panik saat tubuhnya dengan cepat menyusut, seketika kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan kirau api. Adapun lautan api, ia berkobar hebat sesaat lagi sebelum menghilang tanpa jejak, yang sangat mengejutkan para kultivator 7 kebenaran agung. Para iblis ini yang berubah menjadi angin hijau begitu mereka dibebaskan dan dengan ganas menyerang burung biru yang melemah itu. Saat itu, burung itu telah menyusut menjadi sepanjang 1 meter. Matanya dipenuhi kebencian saat menatap kedua iblis yang mendekat tanpa sedikit pun niat untuk menghindar. Sebelum kedua iblis kembar itu dapat menyerangnya, burung itu meledak, berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang segera menghilang. Setelah itu terjadi, para iblis ini yang berhenti sejenak dan hanya berdiri di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya salah satu lelaki tua itu dengan gembira karena lolos dari kematian. Pada saat itu, kekuatan sihirnya sudah terkuras dan dia hampir tak berdaya. Lihat ke sana, sepertinya mereka mengalami masalah dengan harta karun yang mereka gunakan untuk memanggil burung iblis. Lentera kuno itu sudah tidak ada lagi. Ucap lelaki tua pemimpin itu menghela nafas panjang dan mengarahkan pandangannya ke tempat lentera kuno itu pernah melayang. Ia tampak sangat lega seolah-olah telah lolos dari malapetaka. Karena pada dasarnya ia merasa seolah-olah hanya sesaat lagi dari kematian.